Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang Ramadan dan peristiwa part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Juga saumnya masih semangat kan ya? Insya Allah kalau begitu. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang Ramadan dan peristiwa part 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Futuh Mekah yang sama terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Di Futuh Mekah itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Apa itu Futuh Mekah? Futuh Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Kenapa kita sebut Futuh Mekah? Kenapa umat Islam menyebutnya Futuh Mekah? Karena begini, ketika Rasulullah berada di Mekah, ini sebelum hijrahnya, Jadi ketika sebelum hijrah, kan Rasulullah ada di Mekah tuh. Di Mekah tuh ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah simbol dari ibadahnya umat Islam. Simbol dari ibadahnya umat Islam itu di Mekah. Nah, sayangnya pada saat Rasulullah masih di Mekah pada saat itu, jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Jadi ada sekitar 300-an lah. 300 berhala, bahkan lebih itu yang mengelilingi Ka'bah. Kemudian terjadilah hijrah dari Rasul itu dari Makkah ke Yasrib, kemudian Yasrib berubah nama menjadi Madinah karena di sana ada tegaknya kekuasaan Islam. Kemudian terjadi peperangan yang sempat dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu perang Badar. Itu adalah perang pertama antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy, walaupun sebetulnya banyak sekali perang-perang yang terjadi setelah perang Badar. Ada Uhud, ada Khandaq dan sebagainya, banyak sekali. Nah, kemudian proses untuk sampai terjadinya ke Futuh Mekah itu memang berliku-likunya, jadi banyak sekali. Bahkan sering terjadi perang. Bahkan ada saat di mana yang namanya dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi ketika adanya perjanjian untuk gencatan senjata nih antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sebetulnya dalam keadaan lemah, kemudian mengajukan untuk gencatan senjata dengan umat Islam pada saat itu, padahal pada saat itu umat Islam itu sedang on fire banget karena menang perang sebelumnya, jadi on fire banget itu. Nah, setelah terjadinya gencatan senjata itu, sebetulnya para sahabat juga banyak yang tidak setuju dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena isi dari perjanjian itu justru merugikan umat Islam. Salah satunya adalah umat Islam itu tidak boleh ke Mekah. Jadi orang Islam itu tidak boleh ke Mekah. Dan itu merugikan sebetulnya. Cuman inilah hebatnya Allah dengan segala skenarionya. Justru perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam ternyata berakhir pada Futuh Mekah. Itu dikarenakan ada orang kafir Quraisy justru yang melanggar perjanjian tersebut, sehingga ada alasan umat Islam itu untuk pergi ke Mekah. Dan itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Itu berbondong-bondong umat Islam pergi ke Mekah pada saat itu, menyiapkan dengan segala pasukannya. Banyak ada Khalid bin Walid di sana, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, pokoknya banyak sekali itu para sahabat dan mereka orang-orang hebat semua. Hebatnya lagi adalah Futuh Mekah terjadi tanpa peperangan. Di umat Islam membebaskan kota Mekah itu tanpa peperangan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita melihat dari perjalanan dari Sirah Nabawiyah, walaupun ini ada terjadi gencatan senjata, tapi strategi Rasulullah itu justru bagaimana caranya menguasai beberapa hal, aspek-aspek penting yang terjadi di Mekah. Jadi walaupun orang Mekah tidak boleh, orang umat Islam ya,
dia tidak boleh bolak-balik tuh, tidak boleh ke Madinah, tidak boleh ke Mekah, tapi Rasulullah sudah menyiapkan orang-orang yang memang tepat di sana. Jadi ada orang-orang suruhan Rasul itu yang dia menguasai pasar, kemudian menguasai secara politik di sana, itu ada orang yang menguasainya. Itulah yang menyebabkan ketika Futuh Mekah terjadi justru tanpa peperangan. Kenapa? Karena orang-orang Mekah pada saat itu mereka sudah siap menerima Islam. Mungkin hanya sebagian orang saja yang belum siap. Kayak Suhail bin Amr misalkan, itu beliau masih mengadakan perlawanan terhadap umat Islam, walaupun memang perlawanan yang ya namanya juga cuma berapa orang ya, dibandingkan dengan ribuan umat Islam yang datang ke Mekah itu nggak bisa apa-apa gitu. Walaupun akhirnya Suhail bin Amr juga adalah orang yang masuk Islam pada saat itu. Nah, pada saat itulah Mekah dibebaskan tadi dari awalnya dikelilingi oleh patung-patung berhala tuh di Mekah itu, akhirnya dibebaskan, patung berhalanya dihancurkan, sehingga sudah jadi Ka'bah itu menjadi benar-benar simbol dari ibadahnya umat Islam. Itu adalah proses yang terjadi. Dan itu terjadi adalah saat dimana orang-orang tidak pernah menganggap itu bakalan terjadi gitu maksudnya teh. Artinya ketika kita mengharapkan sesuatu, kadang-kadang kenapa ya ini tidak terjadi, tapi ketika kita tidak mengharapkannya justru itu datang. Artinya Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita itu di saat kita membutuhkan, bukan di saat kita ingin. Karena dari perjanjian Hudaybiyah saja itu banyak yang protes, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah orang yang protes terhadap perjanjian Hudaybiyah, karena tadi dipandang ini merugikan umat Islam. Tapi karena Rasul itu dibimbing oleh Allah, jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul itu udah pasti ada kebaikan di sana. Itulah kenapa kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, harus yakin bahwasannya Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau bicara keinginan mungkin dari dulu tuh, bahkan sebelum hijrah, Rasulullah tuh ingin Mekah tuh udah futuh dari dulu. Cuman ya nggak bisa gitu. Makanya Allah hadirkan futuh Mekah itu ketika benar-benar memang dibutuhkan. Karena itu adalah menjelang wafatnya beliau. Jadi beberapa tahun sebelum Rasulullah itu wafat. Kalau kita lihat seolah-olah Allah ngasih kado perpisahan ini dalam kehidupan Rasulullah. Itu hebatnya Allah. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, bahkan kita harus bersegera. Karena percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.